Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 23 Mei, judul renungan kita, Martha Amadon, Dorcas yang baru. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ketika John Byington dipanggil untuk membantu di Battle Creek pada tahun 1858, putrinya, Martha, ikut bersamanya. Perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Pertama, mereka pergi ke Danau Ontario dengan kuda dan kereta kuda mereka dan menyeberangi danau dengan menggunakan kereta kuda dan kuda. Selanjutnya, mereka pergi ke Buffalo, menyeberangi Danau Erie, dan melaju ke barat menuju Battle Creek. Hari ini, jika Anda tidak terbang, Anda dapat mengendarainya dalam hitungan jam. Martha telah mengajar di sekolah dasar Massey Advent hari ke-7 yang pertama kali dikenal. Tetapi ketika keluarganya pindah ke Michigan, dia mendapatkan pekerjaan di rumah penerbitan. Kemudian, ketika pekerjaan penerbitan dipindahkan ke Rochester, New York, Martha masih berada di sana, dan seorang pemuda bernama George Amadon bergabung dengan mereka. Keduanya memiliki banyak kesamaan dan mereka segera menikah. Mereka membuka rumah mereka untuk mereka yang tidak memiliki rumah atau yang membutuhkan atau merupakan pejuang doa yang kuat. Setelah Review and Herald terbakar dan dipindahkan ke Washington DC, George Amadon ditahbiskan dalam pelayanan dan dia dan Martha kembali ke Michigan di mana mereka berbagi pekerjaan Tuhan selama lebih dari 50 tahun sampai tahun 1913. Kemudian, penatua Amadon meninggal dunia pada usia 81 tahun. Martha Amadon tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa, tetapi ia bertekad untuk tidak menyanyiakannya. Ia mengumpulkan para wanita, baik tua maupun muda, di rumahnya untuk menjahit dan memperbaiki pakaian orang miskin, sementara mereka membicarakan firman Allah dan kemajuan pekerjaannya. Maka mulailah cabang pelayanan masyarakat dari gereja yang dikenal selama beberapa dekade sebagai The Dorcas Society. Dan Martha Amadon tetap hidup lebih dari 100 tahun, masih menghadiri sekolah Sabat hampir selama itu. Kehidupan yang satu ini terbentang dari kekecewaan besar hingga pelayanan gereja Massey Advent hari ke-7 di seluruh dunia, di Amerika, Eropa, India, Australia, Afrika, Kepulauan Laut Selatan, dan Karibia. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang tak lekang oleh waktu, bagimu 1 abad mungkin terasa singkat, tetapi bagi kami
terasa panjang. Saya tahu bahwa Martha Amadon bersyukur kepadamu karena setiap tahun ia masih dapat memuji dan mengangkat engkau. Saya juga demikian. Entah hidup saya akan berlangsung 1 hari lagi atau 1 abad lagi. Amin.